Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sa'iri sholihin wal muslimina ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada malam hari ini ya, kita yang kemarin kita sudah bicara tentang rukun iman, rukun Islam ya. Hari ini kita akan bicara tentang tanda-tanda balik ya. Kalau dalam kitab Safinatun Najah itu dijelaskan faslun hadza faslun alamatul buluhi ya, utawi tanda-tandanya balik. Tanda-tandanya balik itu ada 3. Nah, balik itu apa? Balik itu tanda dewasa bagi seorang anak-anak menjelang remaja. Itu namanya balik ya. Jadi kalau anak laki-laki dan perempuan itu nanti suatu saat akan ketemu yang disebut dengan balik atau disebut dengan dewasa ya. Nanti kalau dewasa, kalau sudah balik, maka apa? Seseorang itu sudah harus atau wajib hukumnya untuk beribadah ya, untuk beribadah. Jadi tidak boleh meninggalkan ibadah lagi. Itu kalau sudah balik. Apa tanda-tanda baliknya? Yang pertama ada tanda-tanda balik. Yang pertama adalah berumur seseorang laki-laki dan perempuan, anak-anak nih ya, anak laki-laki dan perempuan itu ya 15 tahun. Itu yang pertama tandanya. Jadi sempurnanya balik itu adalah bagi anak-anak itu umurnya adalah 15 tahun. Bagi laki-laki dan perempuan, itu yang pertama. Jadi kalau ada anak laki-laki dan perempuan umurnya sudah 15 tahun, maka sudah sempurna baliknya ya. 15 tahun belum? Ya, maka nanti kalau kalian sudah umurnya 15 tahun, maka kalian sudah punya kewajiban untuk ibadah ya. Sholat tidak boleh ditinggalkan ya, puasa tidak boleh lagi ditinggalkan. Seandainya meninggalkan itu ya harus diqodho ya, diqodho, harus dibayar. Misalnya gini, puasa, dia puasa sebulan, bulan Ramadan gitu ya, bulan Ramadan puasa, bulan puasa ya, bulan puasa kok nggak puasa sehari atau 2 hari, maka punya kewajiban untuk membayar hutang. Nah, ini 15 tahun ini sudah bisa tidak bisa ditawar lagi. Artinya seseorang laki-laki dan perempuan ketika menginjak usia 15 tahun maka dia sudah balik gitu ya. Yang kedua, bermimpi atau mimpi junub gitu ya. Mimpi yang kayak apa nih? Terhadap laki-laki dan perempuan ketika melewati umur 9 tahun. Ini kalau perempuan umurnya 9 tahun ya, itu paling sedikit umurnya 9 tahun. Kalau anak perempuan itu agak beda. Kalau laki-laki misalnya apa? Sempurnanya 15 tahun. Kalau anak perempuan 9 tahun. Kalau 9 tahun kok ternyata dia haid, maka dia sudah dinyatakan balik. Tapi 9 tahunnya itu adalah 9 tahun terhitung tahun Hijriyah, bukan Masehi. Karena gini, kalau 10 tahunnya Masehi itu bisa 11 tahun dia umurnya ya, umurnya bisa 11 tahun. Atau 9 tahunnya Masehi bisa jadi dia sudah berumur 10 tahun di Hijriyah. Maka apa? Ketika berumur laki-laki atau perempuan kok mimpi ya, mimpinya apa? Mimpi nanti kalian nih yang laki-laki itu akan mengalami yang namanya mimpi gitu ya. Mimpinya apa? Mimpi yang kalau bangun itu celananya basah, tapi bukan kencing ya. Kalau kencing itu kan bau ya, bau pipis kayak Amer tuh. Amer kalau bangun tidur celananya basah, itu bau kencing ya, bau kencing atau bau bau pesing gitu ya, itu Amer. Kalau Amer ya bangun tidur nih, kalau kencing ya bau bau kencing ya, bau pesing ya, kasurnya sampai bau pesing.
Tapi nanti ketika anak itu umurnya 15 tahun bagi laki-laki, dia akan mimpi. Ya, begitu bangun celananya basah, tapi dipegang nggak bau besi. Ya, ya karena apa? Bukan pipis. Ya, itu yang keluar adalah air mani namanya. Ya, air mani. Ini khusus untuk laki-laki. Maka anak laki-laki ketika umurnya 15 tahun kadang mimpi. Nanti mimpi ya, mimpinya begitu bangun celananya dipegang basah. Ya. Tapi basahnya itu nggak bau pesing dan tidak banyak. Ya, tidak banyak. Maka itu yang disebut dengan balik. Setelah itu kamu bangun, kewajiban untuk mandi. Wajib untuk mandi, namanya mandi junub nih, namanya mandi junub. Maka disebut di sini bermimpi dalam kurung junub terhadap laki-laki. Ya. Jadi kalau nanti umurnya 15 tahun kok mimpi bangun celananya basah, maka kewajiban untuk mandi. Mandinya mandi junub. Ya, niatnya gimana? Besok akan dijelaskan di bab mandinya, ya, di bab mandinya. Lalu kemudian yang ketiga, keluar darah haid bagi anak perempuan berumur 9 tahun, ya. Jadi kalau anak perempuan lebih muda lagi. Ya, lebih muda lagi. Kok lebih muda? Ya, karena dewasanya perempuan itu jauh jauh dibandingkan anak laki-laki. Kalau laki-laki ya sudah dewasa, umurnya sudah banyak tapi belum dewasa. Contohnya gini, ya. Ini di lapangan suka ada dari lapangan ya. Di lapangan anak-anak seusia kalian ini masih main pelorotan. Selorotan gitu, seluncuran, hujan-hujan seluncuran, pantatnya dibuka gitu ya. Dibuka biar apa? Biar licin. Coba ada nggak seusia kalian anak perempuan yang melakukan gitu? Ya nggak ada. Kenapa? Karena dia anak perempuan ketika umurnya 12 tahun saja dia sudah dewasa. Nggak mungkin dong gitu kan, pelorotan di lapangan, hujan-hujanan, pantatnya dipelorotin gitu, cet gitu kayak gitu. Itu nggak mungkin, ya kan? Malu. Kenapa? Karena dia sudah dewasa. Ya, sudah dewasa. Tapi anak laki-laki nih Pami gitu deh Pak. Ini pada ya umurnya sudah 12 tahun plus misalnya. Tapi ternyata apa? Masih pakai kolor doang. Artinya belum dewasa. Ya, belum dewasa. Maka dewasanya laki-laki dan perempuan itu terpaut agak jauh. Gitu ya, agak 9 jauh. sama 15. Ya, 15 9 sama 15 ya. 9 anak perempuan itu sudah dewasa. Ya, maka ketika 9 tahun kok keluar darah, maka dihukumi haid, ya. Tapi kalau kurang dari 9 tidak dihukumi haid, ya. Jadi tidak haid. Kalau kurang 9 tahun, kurang dari 9 tahun kok keluar darah, itu bukan darah haid namanya, ya. Tapi kalau umurnya sudah 9 tahun plus lebih, maka disebut dengan darah haid, ya. Nah, tanda-tanda balik ini, ingat tanda-tanda ya, namanya tanda. Biasanya mendung tak berarti hujan. Kadang-kadang ya, kadang-kadang nih umurnya sudah 12 tahun, sudah 13 tahun, tapi belum haid. Ada nggak? Ya ada, banyak. Ya, banyak. Tapi gini, apakah sudah balik? Secara umur sudah balik. Secara umur balik, tapi secara tanda yang lain haid itu berarti dia belum ada tanda haid, gitu ya. Oke, maka ya. Nah, ini tanda ketika ada gini, udah mendung banget tapi ternyata nggak hujan. Ya sama. Kadang-kadang yang ada di tanda-tanda ini suka nggak muncul duluan. Ya, nggak muncul duluan. Contohnya gini. Ada anak laki-laki udah 16 tahun ternyata belum mimpi. Ada nggak? Ya ada. Jadi ya, udah 16 tahun belum mimpi basah. Ada, ya ada. Anak perempuan umurnya 13 tahun, kebetulan badannya kecil, bahkan ada yang sudah 14 tahun, kelas 3 SMP itu masih ada yang belum haid. Ada, gitu kan? Nah, terus ada nggak perempuan yang tidak haid? Ya ada. Fatimah Zahra, putrinya Sayyidina Nabi Muhammad SAW, ya, itu perempuan dalam sebuah kisahnya adalah salah satu perempuan yang tidak haid. Apakah tidak haid itu normal? Ya normal. Buktinya apa? Fatimah mempunyai anak, ya.
mempunyai anak. Maka haid itu tidak selamanya jaminan. Kalau tidak haid itu enggak normal gitu, enggak juga ya. Ingat ya. Kemudian nah di tanda-tanda ini bagian daripada ciri-cirinya orang yang akan balik nih begini ya. Orang balik tuh ciri-cirinya begini. Satu, umurnya 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, bermimpi bagi anak laki-laki dan berumur 9 tahun bagi anak perempuan. Pokoknya ginilah, kalau umurnya sudah 9 tahun maka sholat sudah tidak boleh ditinggalkan ya. Umur 9 tahun bagi perempuan nih ya, tidak boleh meninggalkan sholat ya. Untuk laki-laki umurnya 15 tahun tidak boleh meninggalkan sholat ya. Berarti saya belum kewajiban sholat dong, saya umurnya baru 12 tahun. Bukan begitu. Ingat perintahnya Nabi besar Muhammad SAW. Ketika umur anakmu sudah mencapai 10 tahun kok tidak mau sholat, maka pukullah gitu ya, pukullah. Ingat itu ya, boleh dipukul apanya, pantatnya gitu ya, gitu. Makanya apa, ini kalau umurnya sudah dia 9 lah pokoknya patokannya 9, maka kalian sudah kewajiban untuk beribadah. Wudu sholatnya harus, puasanya juga tidak boleh bolong ya, sholatnya juga tidak boleh bolong sama sekali ya. Seandainya kalian meninggalkan karena udzur tertentu, maka harus membayar hutangnya gitu ya. Yang terakhir, keluar darah haid bagi anak perempuan gitu ya. Anak perempuan itu ya, kalau anak perempuan punya tanda khusus, yaitu haid setiap bulan ya. Setiap bulan akan kedatangan tamu namanya haid. Haid itu apa? Damun kharijun min farjil mar'ah ya, darah yang keluar dari farjinya anak perempuan. Menurut bahasa, haid itu apa sih? Haid itu sesuatu yang mengalir menurut bahasa. Jadi apapun yang mengalir itu namanya haid. Tapi menurut istilahnya, damun kharijun min farjil mar'ah, atau darah yang keluar dari farjinya anak perempuan dalam keadaan sehat. Oke, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ya? Enggak ngerti apa enggak paham? Ngerti ya? Pokoknya ada berapa tanda-tanda balik? Ada 3. 1, 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, yang ketiga ya, itu adalah tanda-tanda balik. Jadi udah tahu ya balik itu apa? Ya sudah tahu ya balik ya. Nah, ketika anak itu sudah balik, yang terakhir nih kesimpulannya adalah ketika anak sudah balik maka sudah kewajiban untuk melakukan ibadah ya, ibadah kepada Allah, baik sholat, zakat, puasa dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada 3 tanda-tanda balik ini menurut kitab Safinah gitu ya, menurut kitab Safinah. Maka ada 3 ini, tolong kalian dipelajari ya, dipahami, sehingga apa, nanti kalian tiba saatnya dewasa ya, ketika menghadapi masalah seperti ini kalian sudah paham dan bisa untuk menjaganya. Paham? Kalau sudah paham ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, kaitannya dengan tanda-tanda balik atau alamatul bulugh ya, tanda-tanda balik bagi anak laki-laki dan perempuan. Tanda lain ada enggak? Ya ada. Jadi tumbuhnya zakum gitu kan, terus suara makin besar gitu kan, suaranya besar, itu tanda-tanda lain. Kemudian tumbuh bulu ketiak. Jadi kalau ada anak kok keteknya sudah numbuh bulu, berarti dia sudah balik gitu. Jadi itu tanda lain selain yang dijelaskan menurut kitab Safinatun Najah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.